Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema perpisahanmu dengan mantan adalah awal pernikahan yang tak terpisahkan. Ya, semua orang kemudian berpikir bahwa perpisahannya dengan mantan itu adalah akhir dari perjalanan kisah cintanya. Padahal sesungguhnya hidup mengajarkan kepada kita bahwa seringkali sebuah akhir itu adalah awal dari perjalanan yang baru. Ya, sebuah perpisahan itu adalah awal dari perjumpaan dan kebersamaan yang baru. Contoh, ya, kita lulus SMA, wah sedihnya luar biasa. Sedih, kebersamaan selama 3 tahun, berbagai kenangan bersama, ya, menangis susah bersama, tahu-tahu lulus. Ya. Padahal biarpun nangis-nangis, itu nanti jalan 1 bulan setelah kuliah, kesedihan perpisahan itu sudah hilang semua. Karena apa? Dia sudah memasuki pintu gerbang kisah perjalanan hidupnya yang baru di bangku perkuliahan dengan teman-teman yang baru, atau bisa jadi ada juga teman-teman yang satu SMA yang kemudian kuliah di tempat yang sama. Ya, begitu juga lulus kuliah tuh, sedih ya, kangen dengan teman-teman ketika kuliah. Tetapi itu realitas yang harus kita jalani. Masa mau kuliah terus? Kalaupun mau kuliah lagi, jenjangnya sudah berbeda di S2, kan begitu. Nah, ketika lulus, akhir dari perjalanan kuliah S1, kita memasuki pintu gerbang yang baru. Apa itu? Dunia kerja. Ya, kemudian juga bekerja sambil melanjutkan pendidikan S2, S3, dan seterusnya. Nah, itu contoh sederhana. Sesuatu yang kita pikir sebagai akhir dari perjalanan, itu adalah awal dari perjalanan hidup kita yang baru. Ya, nah, oke ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita akan selalu terhubung sehingga kita bisa selalu berdoa bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ya, ketika orang berpisah dengan mantannya, berpisah nih, sementara usia masih muda, berpisah baru kelas 2 SMA, kalaupun bersama, mau ngapain? Paling mengisi kebersamaan itu dengan banyak perbuatan dosa, kan? Lebih baik berpisah dulu. Fokus, konsentrasi kepada pendidikan. Setelah itu lanjut kuliah, bekerja. Nah, kalau sudah bekerja, punya income sendiri, punya pendapatan sendiri, mandiri, minta izin kepada orang tua untuk menikah, tentu diizinkan. Ya, begitu juga ketika melamar, minta izin menikah dengan anak orang atau anaknya calon mertua ini, tentu diizinkan. Banyak tuh adik-adik mahasiswa yang mengeluh, kenapa sih orang tua saya belum mengizinkan atau tidak mengizinkan saya untuk menikah?
Jawabannya sederhana, karena belum bisa mandiri. Pernikahan itu kan tidak cuman romantisme cinta, tetapi di situ juga ya ada faktor materi yang sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga. Coba kalau tidak ada materi, tidak ada duit, mau tinggal di mana? Ya, padahal bayar kontrakan harus pakai duit, beli listrik harus pakai duit, ya, bayar listrik, kemudian beli kuota internet juga pakai duit, belum makan minum sehari-hari, ya, lapar. Apa yang orang lakukan dan rasakan biasanya jadi emosional, ya. Kalau nutrisinya kurang, makanannya kurang, orang jadi lebih cepat marah, akhirnya jadi bertengkar, ya. Akhirnya kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Nah, jadi perpisahan itu sesungguhnya adalah awal dari pernikahan yang tidak terpisahkan. Maka perpisahan itu harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi sebaik mungkin. Fondasi apa? Fondasi pernikahan. Apa yang perlu dipersiapkan? Banyak hal. Tabungannya harus banyak, ya. Punya pekerjaan untuk income bulanan agar keberlangsungan rumah tangga jadi terjamin, ya. Dan kedewasaan mental di dalam mengelola berbagai persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Kalau setiap persoalan kemudian direspon dengan emosional, akhirnya juga secinta apapun pada akhirnya akan berpisah. Karena itu, menyikapi perpisahan, jangan bersedih. Justru itu adalah awal bagi Anda untuk bisa mendapatkan mantan. Nah sekarang, misal baru kuliah semester 4, semester 5, baru separuh jalan perkuliahan, belum punya uang, belum punya tabungan, semuanya masih tergantung kepada orang tua. Ya, menjalani cinta yang isinya bertengkar, ya, cemburu dan seterusnya, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi tidak fokus kuliahnya. Seharusnya 4 tahun atau 9 semester lah, 4,5 tahun bisa rampung kuliahnya. Yang terjadi, setiap mau ujian tengah semester berantem, mau ujian akhir semester berantem, akhirnya indeks prestasinya anjlok. Harusnya selesai 4 tahun, malah 6 tahun baru selesai. Kan rugi waktunya. Harusnya 4 tahun, bekerja setahun, 5 tahun sudah bisa menikah. Ini 6 tahun kuliahnya, tahun ke-7 baru bisa menikah. Iya kalau kuliahnya selesai. Ya, karena terlalu sibuk ngurusi orang yang dia cintai, akhirnya kuliahnya terbengkalai. Tidak selesai. Akhirnya kuliah tidak selesai, orang yang dia cintai menikah dengan orang lain. Ya, nah, begitu juga niat. Ya. Jadi mencintai itu niatnya jangan cuma untuk senang-senang, tapi niatkan untuk pernikahan. Ketika memang sudah siap, segeralah untuk menikah. Ya. Artinya kalau sudah punya pekerjaan, punya tabungan, sudah punya gambaran bayangan nanti akan tinggal di mana, segerakan menikah. Ya, kalau kemudian sudah punya pekerjaan dan lain-lain, bahkan orang tua sudah, ayo menikah, selalu menjawab, belum siap. Lah terus mau siapnya sampai kapan? Ya, sampai tabungannya 10 miliar, walama itu. Menikahnya baru bisa berusia 60 tahun nanti. Ya, karena itu begitu memang sudah punya pekerjaan, sumber nafkah bagi keluarga, kuliah pun sudah selesai, orang tua
memberikan izin, mensupport, segerakan untuk menikah. Karena itu sekarang ketika mantan pergi pun, niatkan di dalam hati, suatu saat nanti akan menikah dengan dia ketika kita sudah mandiri. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yashtati fa alaihi bis saumi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Ya, jadi ketika perpisahan terjadi, jangan bersedih, tetapi manfaatkan kesendirian itu untuk bisa mempersiapkan sebuah pernikahan yang tidak terpisahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.